Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Upscape dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat Upscape, pada sore hari ini ketemu lagi dengan aku Wilda, salah satu tim Upscape. Nah pada sore hari ini kita akan live terkait dengan tips dan trik untuk menaklukkan soal-soal CPNS nih sahabat Upscape. Nah kita sudah kedatangan narasumber kita pada sore hari ini. Namanya adalah kakak cantik kita, namanya adalah Nurse Rabiah Escape. Nah, buat sahabat Upscape semua nanti yang mau bertanya sama Kak Rabia nanti silakan. Yang mau kirim salam dulu di kolom komentar kita juga silakan ya. Yang mau nyapa-nyapa dulu, yang mau melambai-lambai tangan silakan ya di kolom komentar kita. Mohon maaf nih sahabat Upscape, live kita telat selama sekitar 15 menit. Mohon maaf ya sahabat Upscape karena tadi ada kendala teknis dulu. Dari Trenggalek Jawa Timur hadir. Halo, dari Jogja juga hadir, Bandung. Oh, ada yang alumni TU-Kom kita nih dari Kak Aris. Dari Sulawesi Tenggara juga hadir, dari Aceh juga hadir. Aku pernah berkunjung ke Aceh ya. Itu tahun kemarin. Dari mana lagi? Ini sahabat Upscape yang dari daerah ini ada nggak sih ya? Tadi NTB, NTT udah. Dari Papua kira-kira hadir nggak ya pada sore hari ini? Alumni TU-Kom dari Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah nih sahabat Upscape. Nah, buat sahabat Upscape semuanya, yang pastinya setiap live itu kita akan hadir dengan berbagai diskon-diskon yang menarik untuk semua paket yang ada di Upscape. Jadi saksikan terus live kita sampai selesai, lebih kurang sama 1 jam ke depan. Kita akan bahas tuntas tips dan trik ala Kak Bia, gimana caranya menaklukkan soal-soal CPNS. Nah, Kak Bia ini juga merupakan alumni dari Bimbel Intensif CPNS Upscape nih. Jadi nanti bisa sharing juga sama Kak Bia. Karena buat info nih sahabat Upscape, untuk CPNS tahun 2021, itu akan dibuka pada bulan Maret 2021. Wow, nggak sih sahabat Upscape? Dan yang akan dibuka kuotanya katanya nih lebih dari 1 juta orang yang akan direkrut buat jadi CPNS. Nah, pada mau nggak sih? Jadi silakan disaksikan terus live kita, karena nanti kita akan berbagi gimana caranya menaklukkan soal-soal CPNS nih. Alhamdulillah sukum katanya. Alhamdulillah. Dari Kak Christine Atambua NTT, perbatasan RI dan Timur Leste hadir. Oh my god, ini sangat jauh sekali nih ya dari posisi aku sekarang nih. Aku lagi di Kota Padang nih sekarang. Ini dari Kak Christine Resti nih, jauh sekali nih ya. Tapi alhamdulillah nih ada dunia maya yang bisa menyatukan kita. Salam dari saya Intan di Pandeglang, Banten. Halo Kak Intan, Pandeglang. Mohon maaf ini agak sedikit flu nih sahabat Upscape. Karena cuaca lagi di Padang lagi kurang bagus ya, kadang hujan, kadang panas, jadi bikin kita sakit kadang. Ini mana nih Kak Bia? Aku coba join dulu sama Kak Bia ya, tunggu sekejap. Oke Kak Bia, nih aku mau langsung dulu nih Kak Bia, karena sudah ramai sekali yang bertanya nih Kak Bia untuk Kak Bia sendiri. Nah, jadi aku akan mengalami pertanyaan pertama nih Kak Bia. Kak Bia ambil formasi di mana sih untuk CPNS tahun 2020 kemarin nih? 2019 pendaftarannya kemarin ya. Mungkin boleh cerita sedikit nih Kak. Oke, jadi saya itu ngambil formasinya di Kalimantan Selatan, di Kandangan. Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jadi saya itu tinggalnya sebenarnya di Kalimantan Timur, tapi karena formasinya untuk nurse itu nggak ada, adanya cuma ada 3, jadi saya itu ngambilnya ke Kandangan, ke Kalimantan Selatan. Jadi lintas provinsi Kak Bia ini berarti ya? Iya. Tapi sekarang udah selesai tahap pemberkasan ya Kak ya, tinggal ini buat SK-nya berarti lagi ya. Kita doakan semoga lancar nih Kak Bia, sampai SK, sampai dinas, sampai seterusnya, amin. Oke, ini Kak Bia mungkin boleh cerita juga nih Kak Bia, apakah CPNS yang kemarin itu pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah ikut tes CPNS juga nih Kak Bia? Sebenarnya saya itu udah pernah sih tahun 2018, cuma karena itu belum UKOM, jadi di tahun 2018 itu belum UKOM, belum punya STR. Jadi pas waktu itu ada pendaftaran, ada pembukaan CPNS tahun Oktober, di bulan Oktober. Jadi ikut-ikut teman aja kayak gitu itu ikut CPNS-nya itu ikut-ikutan teman aja. Jadi di tahap administrasi karena memang udah punya STR. Jadi di instansi aku kalau seandainya STR-nya kita ndak ada, kita gugur. Jadi dicoba lagi di tahun 2019 kayak gitu.
Oke nih sahabat Ascape. Jadi Kak Bia ini sudah berpengalaman nih. Jadi yang tahun 2019 kemarin ada pengalaman yang kedua ya Kak Bia ya. Dan alhamdulillah nih lulus di pengalaman yang kedua nih. Alhamdulillah menjadi ASN ya. Ini buat sahabat Ascape, jadi buat info juga nih buat teman-teman semuanya yang mungkin dari jurusan kesehatan, yang khususnya kalau kami kan diri dari nurse ya, Kak Bia ini juga dari nurse. Jadi kalau dari nurse itu sahabat Ascape rata-rata mayoritas emang butuh STR. Nih jadi kalau buat formasinya itu nurse ya atau D3 keperawatan di sahabat Ascape itu biasanya sih instansinya itu minta syaratnya itu ada STR. Jadi buat sahabat Ascape semangat untuk menghadapi UKOM, jadi bisa ikut CPNS di tahun 2021. Oke, sahabat Ascape, aku mau lihat dulu kolom komentar kita. Halo, ada Bang Ari yang sudah hadir nih di live kita sore hari ini. Ya, aduh, sorry ya, jadi tidak enak. Oh iya, nggak apa-apa nih, Kak Bia. Ini di kolom komentar kita sudah ada nanya juga. Coba nanti aku minta pakai ini ya, IG-nya Nur Hikmah. Oh gitu, oh ya, boleh. Oke, kita ganti Instagram buat live, boleh Kak Bia. Segala cara kita usahakan nih sahabat Ascape, biar sahabat Ascape juga bisa melihat wajah narasumber kita pada hari ini. Biar nggak bosan lihat aku terus ya. Karena aku katanya nggak ngebosenin nih. Makanya aku sering disuruh like sama bos. Oke, kita lihat lagi ya pertanyaannya nih. Ini ada dari Kak Wuismuh. Apa nih namanya? Wuismuhji Jistian. Oh my god, ini namanya rempong loh. Kak mau tanya, apakah sama semua soalnya ikut PNS, Kak? Soalnya saya dari kesehatan nih. Oke, aku bantu jawab nih sahabat Ascape ya. Jadi untuk tes CPNS itu ada dua nih sahabat Ascape. Yang pertama itu adalah SKD atau seleksi kemampuan dasar. Dan yang kedua itu adalah SKB, seleksi kemampuan bidang. Nah untuk SKD itu semua jurusan sama soalnya sahabat Ascape. Karena itu terkait dengan pengetahuan umum, jadi soalnya sama. Nah setelah kita lulus perankingan pada SKD, baru kita akan lanjut ke tahap SKB. Nah itu baru soalnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau rekan-rekan dari jurusan kesehatan itu soalnya terkait dengan jurusan kesehatan itu. Jadi kalau kata orang sih hampir sama seperti UKOM, tapi tentunya ada perbedaannya. Nanti kita akan kupas bersama Kak Bia nih ya. Kita coba lihat ada request yang mau live lagi. Ini coba. Silahkan ada pertanyaan dulu di kolom komentar kita, silahkan diramaikan ya. Kalau pertanyaannya rame, aku akan semangat nih ngasih bonus-bonus dan juga akhirnya. Halo Kak Bia. Coba lihat, HP ku itu udah benar-benar hancur tuh. Jadi aplikasinya tidak pantas lagi, sudah dipertahankan. Nggak apa-apa, kan jadi ASN yang penting ya. Nanti gaji pertama bisa beli handphone nih Kak Bia. Adi cantik sekali Kak Bia pada sore hari ini. Dan kita ini baru pertama kali tatap muka ya Kak ya. Biasanya kita ketemu itu cuma di grup, di ini chat pribadi di WA ataupun di grup bimbel ya. Dan hari ini kita ketemunya tatap muka. Subhanallah ya sahabat Ascape ya. Akhirnya. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya ya. Oke nih, kita lanjut lagi nih Kak Bia. Tadi si Kak Bia tadi udah bilang nih sahabat Ascape, Kak Bia itu ambil formasinya ahli perawat ahli pertama di Rumah Sakit Hasan Basri, apa namanya Kak? Aku lupa. Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan, Kalimantan Selatan. Oh, Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan di Kalimantan Selatan. Ini jauh sekali nih sahabat Ascape ya. Nah, ini merupakan pengalaman kedua ya Kak ya untuk mengikuti tes CPNS. Nah, kita akan bertanya lagi nih Kak Bia, karena aku hari ini ditugaskan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang Kak Bia, jadi aku akan bertanya lagi nih. Di pertanyaanku selanjutnya, ini Kak Bia kemarin berapa orang sih Kak saingannya untuk formasi ini dan berapa yang dibutuhkan nih Kak Bia? Oh ya, jadi kemarin tuh yang daftar itu ada 330 orang, jadi yang diambil itu 22 orang, jadi formasinya 22. Karena kita itu nggak bisa lihat kan berapa yang pendaftar, jadi tuh daftar yang banyak formasinya, ternyata daftar yang banyak formasinya, yang pendaftarnya juga banyak, ada 300. Ya, rame. Ya, makanya, jadi udah minder banget, jadi nggak mungkin lah kayak gitu nah masuk, soalnya teman-teman aku yang seangkatan aja itu tuh hebat-hebat banget orangnya kayak gitu nah, jadi ya udah kalau ada rezeki nggak apa-apa kayak gitu mungkin masuk. Kalau rezeki nggak kemana ya Kak Bia ya. Nah ini sahabat Ascape,
Kalau CPNS yang sebelumnya nih sahabat Askep, sebelum tahun 2019 ini kita bisa lihat ya Kak, itu peminatnya berapa orang yang daftar di satu formasi itu. Tapi kalau sekarang semuanya surprise, jadi kita nggak tahu saingan kita berapa. Jadi tips dan trik Kak Bia ini sebenarnya sama juga nih Kak Bia sama aku ngambilnya itu. Gimana informasi yang banyak dibutuhkan, aku juga pilih situ dan ternyata saingannya itu juga lebih banyak lagi. Menumpuk di satu formasi itu. Tapi nggak apa-apa ya sahabat Askep. Yang namanya rezeki itu sih nggak kemana. Oke nih Kak Bia, mungkin Kak Bia rezeki sudah diatur kata Kak Bia nih, jadi jangan khawatir nih sahabat Askep. Kenapa sih Kak Bia itu pengen jadi ASN nih Kak Bia? Apa sih motivasinya buat jadi ASN nih Kak? Kan sebenarnya banyak lagi ya pekerjaan di luar sana, tapi kenapa Kak Bia memilih untuk menjadi ASN nih? Oke, jadi kenapa saya itu mau jadi ASN? Yang pertama, kalau kita jadi ASN itu penghasilannya tetap. Jadi setiap bulan tuh pasti dapat gaji yang tetap. Terus, ya. Terus tunjangan juga kayak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaannya tetap. Jadi kita tuh nggak mudah di PHK sama orang, nggak mudah diberhentikan kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya ada PHK, kita kan aman kayak gitu. Terus yang ketiga, supaya mengurangi beban orang tua. Bener sekali nih. Karena saya itu anak terakhir dari 4 bersaudara, yang kakak-kakak saya itu semuanya sudah mandiri, jadi tinggal saya aja yang menjadi beban orang tua. Jadi mencoba ASN supaya bisa lebih mandiri, bisa nabung, biar kedepannya itu lebih nyaman kayak gitu lah. Oke, jadi sahabat Askep, Kak Bia ini merupakan anak bungsu nih, si bungsu ya Kak ya, tapi semangat mencari pekerjaan nih. Mau hidup mandiri nih. Mantap nih Kak Bia. Oke. Ini mungkin sahabat Askep di luar sana mungkin juga sama seperti kita berdua ya. Pilih itu pasti formasi yang paling rame diterimanya nih ya. Ini rata-rata yang komen juga gitu nih. Ada Kak Wiwit juga nih, tim aku juga. Mungkin Kak Bia juga kenal ya sama Kak Wiwit. Ada Mas Fandi juga nih, Kak Bia. Teman banget. Ya, teman satu batch dulu ya di Bimbel Askep. Nah ini ada nanya lagi nih Kak Bia, dari nama akunnya Kak Aris_Yuris32. Katanya akreditasi kampusnya harus B ya untuk mengikuti CPNS. Nah kira-kira ini gimana nih Kak Bia? Kalau menurut saya memang iya sih sebenarnya harus B kayak gitu. Tapi yang terakhir-terakhir ini yang pas kita pemberkasan itu akreditasi sudah tidak terlalu lagi ya. Salahkan lagi. Jadi tidak apa-apa, kita coba aja. Ya gak apa-apa nih sahabat Askep. Jadi yang penting daftar aja dulu ya. Jadi kalau udah lulus tahap administrasi mah lanjut terus ya, gas terus sampai lulus. Oke nih, dia hilang. Ini ada pertanyaan tadi lagi. Wow, aku sudah hilang nih. Tadi apa pertanyaannya ya? Coba lagi yang mau tanya di kolom komentar kita ya. Soalnya aku tiba-tiba keluar nih HP yang satu lagi. Aku mau lihat dulu dari pertanyaan Kak Mona tadi kalau nggak salah. Coba di-mention lagi Kak Mona pertanyaannya. Tapi kita nunggu. Nah, Kak Bia mungkin boleh cerita juga nih, Kak Bia kemarin waktu SKD sama SKB itu nilainya berapa dan di posisi nomor berapa nih, Kak? Oh ya. Jadi saya itu kemarin kan karena formasinya 22, yang diambil 66. Untuk tahap yang kedua, seleksi kompetensi bidang, itu saya peringkat ke 23. Nah, jadi itu peringkat SKD-nya peringkat 23. Jadi kemarin tuh sempat galau banget. Karena pandemi ini kan kita beberapa kali ditunda kan, sampai 3 kali ditunda seleksi SKB. Jadi banyak banget komen-komen yang udah masuk formasi itu. Udahlah katanya yang masuk formasi aja diluluskan kayak gitu. Aduh, pokoknya udah merasa galau banget kayak gitu kan. Tapi karena memang Permenpannya itu kita ada peraturan kan untuk seleksi CPNS itu harus SKD dan SKB. Nah, jadi terus, nggak mungkin SKB dihapus. Jadi kalau SKD saya peringkat ke 23, SKB-nya kemarin peringkat pertama. Langsung kemarin terbang. Langsung ini ya, kayak nah kita nanti akan tanya nih sama Kak Bia, gimana sih caranya dari SKD-nya peringkat 23 tiba-tiba di SKB itu peringkat pertama, nanti kita akan cari tahu nih sama Kak Bia. Tadi aku mau nanya nih Kak, tadi kan peringkat SKD-nya itu ada peringkat nomor 23. Nah, berarti itu dari kan yang diterimanya 22 orang tadi ya. Berarti dari 66 orang berarti ya. Nomor 23 dari 66 orang. Ini ada yang kepo juga nih Kak Bia, berapa sih nilai SKD-nya kemarin nih Kak?
Oh, nilai SKD. Saya itu nilai SKD-nya nggak tinggi. Jadi, Rendah cuma hati nih ya. Nggak tinggi tapi lulus. Alhamdulillah. Jadi saya itu SKD-nya 352. PIU-nya itu 125, terus TWK-nya 85, terus TKP-nya 100. TKP-nya? TKP-nya 147. 52. Tinggi ya, tinggi TKP-nya ya. Nih, ciri-ciri berkepribadian ASN udah ada nih, TKP-nya tinggi. Jadi TKP itu kalau saya tipsnya tembak langsung jawaban aja. ABC itu langsung aja ditembak. Itu tapi kalau sudah mepet waktunya ya. Karena kalau kita baca karena panjang biasanya kita bisa ulang-ulang. Tapi kalau kita misalnya waktunya mepet, langsung tembak jawaban. Karena itu kan semua jawaban benar. Kalau TKP kan benar, tapi kita cari yang paling baik. Jadi sebenarnya kita udah tahu yang mana yang jawaban paling baik kayak gitu. Tapi itu kalau udah mepet waktunya. Udah mepet waktunya tentunya. Nih Kak Bia mungkin boleh bagi tips dan trik juga nih sama Sabar Abskep. Ini kan TKD itu kan ujiannya ada 3 soal jenisnya kayak ada TU, TWK sama TKP. Nah kira-kira menurut Kak Bia yang bagus dikerjain duluan itu yang mana sih Kak? Karena kan nanti kan berurutan ya, ada TWK dulu. Kalau aku kemarin dapetnya TU apa TWK kemarin ya? TWK dulu kok nggak salah ya. TWK, TU sama TKP. Ini Kak Bia kemarin ngerjainnya berurutan atau sebenarnya ada tips sendiri nih Kak, yang mana yang harus dikerjain duluan? Kalau saya itu jujur aja sukanya kerjaan itu dari awal sampai habis selesai. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kembali. Kalau saya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya seenaknya aja ya kalau ini hebat di TIU, bolehlah nggak apa-apa duluan TIU. Atau saya ini hebatnya di TWK, boleh TWK duluan. Tapi kalau saya kemarin langsung dari nomor 1 itu ngerjakan TWK, kerjakan dulu sampai habis. Tapi kalau memang kita nggak tahu jawabannya, dilangkahan aja dulu. Misalnya nomor 3 dilewatin aja dulu ya. Terus sampai nomor terakhir, nanti kan itu udah lumayan yakin kan. Nah jadi nanti itu jawaban paling yakin sudah sisanya. Jadi nanti baru kembali ngisi yang kosong kayak gitu sih kalau saya. Karena TWK itu saya nggak ada yang kuat banget atau yang lemah banget itu nggak ada. Jadi sama ya Kak ya. Rata sama banyak nggak taunya. Oke nih, terima kasih Kak Bia nih. Jadi kalau Kak Bia itu berurutan ya ngerjainnya. Nah kalau aku sendiri Sabar Abskep, kemarin aku juga berurutan di ngerjainnya. Karena aku nggak, ini juga ya belum ada pengalaman juga sebenarnya di CPNS ini. Jadi aku berurutan juga nih ngerjainnya dari TWK, TU sama TKP. Nah tapi ada juga nih Sabar Abskep, tips dan trik buat teman-teman semuanya. Ada juga nih yang bilang, karena TKP itu kan sudah ada nilainya ya Sabar Abskep, udah ada poin nilainya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau katanya nih kalau dikerjain TKP duluan itu kita udah ngumpulin poin nih katanya. Karena kan itu sudah ada nilainya walaupun kita jawabannya kurang tepat deh katanya. Tapi terserah kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apakah mau ngerjain yang mana duluan itu terserah. Kan itu beberapa orang kan berbeda caranya. Tapi ambillah cara yang paling terbaik buat rekan-rekan semuanya. Oke, mantap ya, berfaedah sekali nih. Mantap. Nah oke nih Kak Bia, nah tadi juga ada poin menarik nih Kak Bia. Nah kalau persiapan saat SKD dulu nih Kak Bia, tadi ada juga nanya nih, aku coba lihat dulu nih di kolom komentar. Nah ini, tadi nilai SKD sudah dikasih tahu sama Kak Bia, dan dia juga nanya ini nih Kak, katanya target nilai SKD kakak sebelum ujian berapa? Ada target nggak sih Kak Bia kemarin target itu sebelum ujian SKD? Oh kalau saya itu jujur aja. Nah. Jadi saya itu target SKD itu cuma berapa ya? Yang penting lulus passing grade. Kayak gitu dulu. Lulus. Karena kan soal 2018 itu jauh lebih susah dibanding tahun 2019. Jadinya saya itu udahlah kalau lulus passing grade alhamdulillah. Dan ternyata lebih dari lulus passing grade kayak gitu 350 itu udah lumayan bagi saya yang standar kayak gitu. Jadi sudah cukup tinggi ya nilainya ya. Sebenarnya nah jadi Sabar Abskep, kenapa Kak? Sebenarnya kalau target itu kalau bisa dipasang setinggi-tingginya. Jadi kalau kita jatuh, jadi jatuh bintang-bintang gitu. Oke, nih aku pernah dengar juga nih ungkapan seperti itu ya. Kalau punya impian itu katanya harus tinggi-tingginya nih Sabar Abskep. Jadi kalau jatuh itu di antara bintang-bintang. Susit sekali nih ya. Oke nih Sabar Abskep. Jadi Sabar Abskep untuk tes SKD itu, jadi kan ada ketentuan nih ya Sabar Abskep ya. Ada passing grade-nya di masing-masing, TU ada passing grade-nya, TWK ada passing grade-nya, TKP juga ada.
Jadi teman-teman pastikan nilainya itu di atas passing grade biar lulus perankingan. Kalau nilainya terlalu tinggi tapi ada yang nggak lulus passing grade itu percuma juga. Nanti nggak akan lulus di perankingan ya Kak Dia ya. Iya. Kalau nggak salah itu ada yang nilainya sampai 400 lebih, tapi karena TKP-nya kurang jadi dia gugur. Oke, jadi sayang sekali ya kalau ada nilai yang tidak lulus passing grade. Jadi silakan dikepoin dari sekarang passing grade-nya itu berapa, karena aku sedikit lupa nih Sahabat Upscape. TIU entah 80, TWK entah 85, TKP entah 126 kalau nggak salah kemarin itu ya. Jadi setiap tahun mana tahu di upgrade, jadi silakan nanti dilihat lagi nih Sahabat Upscape. Oke, kita lihat lagi pertanyaan di kolom komentar. Kita wow sudah ramai sekali di sore hari ini yang meramaikan. Mana tadi ya? Mana tadi yang bertanya? Nah ini tadi kan menarik juga nih Kak Bia tadi membahas di SKD peringkatnya 23, tiba-tiba di SKB itu langsung peringkat pertama, padahal itu lagi pandemi di mana orang itu pada malas belajar nih rata-rata nih ya, rata-rata malas belajar. Ini gimana sih Kak Bia tips dan triknya? Walaupun standarnya di SKD nilainya, tapi tiba-tiba di SKB itu peringkat pertama nih. Boleh dikasih tips dan triknya nih Kak Bia? Oh jadi gini, jadi waktu rentang waktu antara SKD dan SKB itu hampir 7 bulan. Itu kan pandemi, jadi luar biasa. Hampir 2 atau 3 kali, ada orang kayak gitu. Hampir 2 atau 3 kali diundur itu SKB-nya. Nah, jadi di sini ada 2 tipe orang. Ada orang yang benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar, dan ada orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya? Yang lengah, tentang waktunya gitu kan. Nah, jadi saya itu adalah orang yang memanfaatkan waktu menurut saya ya. Karena saya dari bulan Februari sampai September, nah itu setiap hari saya itu belajar. Jadi setiap hari itu saya itu belajar, nggak ada waktu nggak belajar satu hari. Walaupun cuma 2 atau 3 jam. 2. Setiap hari itu belajar. Nah, jadi untuk saya itu ikut bimbelnya di Upscape ya. Ini bukan promo. Wow, termention nih bimbel Upscape nih. Bukan saya beneran. Jadi saya ikut bimbel di Upscape itu dari bulan Februari sampai September nggak pernah putus. Jadi sempat ada yang break waktu itu karena nggak ada kelas. Saya ikut kelas UKOM. Jadi di keperawatan itu ada ujian kompetisi. Jadi saya mengasah keperawatan lagi di UKOM itu, saya tetap ikut itu untuk apa? Untuk menjaga kestabilan belajar. Jadi untuk menjaga ritme belajar. Dengan ikut Upscape, nanti ya kalau kita ikut bimbel itu, nanti kan ada tryout-nya. Nanti ada pretestnya, ada bimbingan belajarnya, nanti dikasih materi, ada tanya jawab, ada sesi diskusi. Jadi kalau kita itu rasanya malas, rugi ini sayang uang yang udah dikeluarkan kayak gitu tuh. Bener sekali. Udah dikeluarkan kalau kita juga malas, kita tuh punya teman, terus ada tutor yang kasih semangat, jadi tuh semangat muncul lagi di situ. Kalau cara saya menjaga ritme belajar tiap hari kayak gitu. Luar biasa sekali nih Kak Bia nih, belajarnya emang di ini ya Kak ya, disempatkan waktu itu setiap hari harus rutin nih belajarnya, walaupun hanya sebentar ya Kak ya, 1 jam 2 jam itu nggak masalah, yang penting rutin nih. Nah ini buktinya Sahabat Upscape, kalau usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil nih. Kak Bia itu belajar SKB itu dari Februari sampai September. Aku belajarnya itu luar biasa sekali. Dan aku juga ingat nih Sahabat Upscape, Kak Bia ini merupakan salah satu user Upscape yang paling setia nih. Kita lihat dari TKD, aku lihat di TKD ada nama Kak Bia, di TKD batch 10 kalau nggak salah ya. TKD ada di SKB, apalagi itu semua grup itu ada namanya Kak Rabia, itu juga ada beserta gengnya di batch 3, itu aku ingat sekali. Yang salah satu grup yang paling aktif kita nih di Perjagat Bimbelan itu ada batch 3 itu yang paling aktif. Dan alhamdulillah itu juga ramai kemarin yang lulus ya Kak ya. Banyak banget yang lulus sekali. Kemarin kita tuh video callan, jadinya kayak selamat kayak gitu, alhamdulillah. Jadi gini, di mana kita dengan siapa kita berteman, kita akan terpengaruh dengan orang-orang itu. Jadi karena saya itu berteman dengan mereka yang rajin belajar, jadi saya itu nggak mau malas tapi mau nggak mau gitu, nah takut ketinggalan kayak gitu. Sampai kemarin tuh akhirnya ada yang kayak mendorong gitu ya Kak ya? Iya, jadi mau nggak mau itu lagi malas ada. Sampai kita tuh bikin profil, yang profilnya itu kata-kata motivasi. Di saat
bermalas-malasan, disitulah kesempatan pesaingmu menyalipmu. Gitu-gitu. Oh iya iya iya. Aku ingat nih, aku pernah baca di grup ini. Jadi Ya. katanya gitu ya, sana belajar itu saingan lo sudah baca 3 buku lah, udah tamat 3 buku lah katanya gitu ya. Luar biasa juga nih. Mantap Cari sekali temen nih yang sahabat Upscape. jadi rajin. Ya, ini sahabat Upscape, kalau kamu yang sedikit malas-malasan belajar sendiri, coba bikin perkumpulan geng yang isinya itu orang-orang yang rajin juga nih. Akhirnya kita juga terbawa rajin nih sahabat Upscape. Bener. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi sahabat Upscape. Kita masih punya waktu banyak nih sama Kak Bia. Silahkan ditanya dulu. Aku lihat dulu nih. Ada Kak Wiwit bilang ini, cantik gak Bia? Katanya. Akunya enggak, Kak Wiwit, jahat. Cantik, ya cantik nih. Kak Bia ini mah cantik nih ya. Udah cantik, udah SM nih. Ya tinggal dipinang aja lagi nih ya. Silahkan yang berminat, silahkan hubungi Instagramnya Kak Bia ya, bagi yang berminat. Sukses selalu buat Mbak Bia. Ini aku kenal nih namanya. Bang ini Muhammad Firsyada. Ini dari batch 3 juga nih, alumni juga nih. Pokoknya tadi dari kali ini juga ada. tadi udah janjian. Nonton semua katanya. Harus nih, nanti kita giliran ngundangnya ya, buat yang sudah lulus di bimbel kita kemarin, nanti kita giliran nih ngundangnya. Tenang ya, tunggu undangan dari kami ya. Dari kali ini juga ada nih, kali ini sesama alumni Upscape, mantap, oke mantap. Nih ada pertanyaan dari Kak Aditya _Manaf nih Kak Bia. Katanya, saat pemberkasan apakah ada syarat TOEFL Kak? Pemberkasan? Gimana Kak Bia? Nggak ada. Jadi untuk pemberkasan itu nggak ada syarat TOEFL. Jadi syarat pemberkasan itu SKCK yang pertama. Kemudian surat sehat rohani. Kemudian surat sehat fisik. Terus KTP. Kemudian ijazah terakhir. Kalau nurse, ijazah. Kalau ada ijazah terakhirnya kayak profesi, nanti dilampirkan S1 dengan dengan ijazah nurse-nya kayak gitu. Terus nanti kita apa itu Kak Wilda? Yang terakhir itu mengisi formulir ini ya surat pernyataan ya, apa kemarin itu ya? Formulir DRH. Ya, DRH, daftar riwayat hidup tuh. Nanti daftar riwayat hidup itu nanti kita dapat nanti filenya di BKN kayak gitu. Terus surat pernyataan mengabdi berapa tahun itu tergantung instansi. Sama surat pernyataan tidak pindah gitu. Kayaknya iya, benar-benar. Ini foto, melemparkan foto di... Oh ya, foto terbaru juga ada. Nggak ada TOEFL. Oke. Iya, TOEFL nggak ada sih ya. Tapi ini sih, kalau di beberapa instansi ini TOEFL itu ada beberapa disyaratkan itu buat pendaftaran administrasinya nih, bahasa Upscape. Jadi ada juga kemarin itu misalkan kayak kami diambil formasinya itu provinsi apa Kota Padang gitu ya, Provinsi Sumber apa Kota Padang gitu kemarin itu, dia minta TOEFL nih Kak Bia untuk syarat daftar awal CPNS-nya. Tapi tergantung instansi lagi nih, sahabat Upscape nanti maunya ngambil di instansi yang mana, coba lihat apakah syaratnya itu ada TOEFL atau enggak. Kalau aku sih orangnya nggak mau ribet, jadi aku ngambil itu formasi yang nggak ada TOEFL-nya. Biasanya kalau dari pusat itu peraturan secara umum. Nah, terus nanti ada lagi dari instansi. Kayak saya yang di tahun seperti saya di tahun 2018 itu ada teman saya yang lulus tanpa STR-nya. Jadi tergantung tergantung instansi lagi berarti ya. Kita belum hukum. Jadi bikin surat surat pernyataan gitu dulu. Boleh. Jadi kita kembali ke instansi masing-masing juga. Itu tergantung instansi nih sahabat Upscape ya. Jadi coba lihat nanti mungkin buat kamu yang belum punya STR tapi mau ikut tes CPNS, coba lihat di instansinya, mana tahu nggak butuh STR ya. Nah, coba lihat aja dulu. Oke, ada lagi pertanyaan sahabat Upscape. Tapi jarang sih ya kayak rata-rata sih kalau kesehatan itu pasti mintanya ini STR nih ya. Ini kalau bingung nanti yang mau UKOM, yang belum lulus UKOM, di Upscape juga ada. Tenang ya, di Upscape juga bisa semuanya. Oke, nih Kak Bia, aku juga penasaran nih. Kak Bia tahu informasi kan kita jauh nih kayak kita kan Upscape itu home base-nya kan di Padang, Sumatera Barat nih. Sedangkan Kak Bia itu ada di Pulau Kalimantan dan jauh di sana. Ini kalau boleh tahu nih, Kak Bia boleh cerita sedikit tahunya informasi tentang Upscape itu dari mana sih Kak? Kita juga penasaran nih. Oh, jadi gini. Jadi saya tahu Upscape itu di bulan Februari. Jadi
di tahap SKD, SKB itu kan seleksi kompetensi bidang, itu udah ke jurusan masing-masing. Jadi di YouTube itu langka banget yang membahas tentang jurusan masing-masing. Jadi saya itu udah habis kayaknya searching di YouTube itu buat nontonin yang bahas SKB-nya keperawatan. Ya? Soalnya di tahun 2019 itu banget kan. Jadi udah habis, udah bingung. Terus ya udahlah, saya itu coba searching materi UKOM aja. Soalnya kata teman saya kan itu tuh kayak soal mirip ya. Sekalinya searching UKOM, terus nggak ketemu Upskep kan? Ya udah nonton dari bawah sampai atas semua. Pokoknya ada live streamingnya Kak Wiwit sama 2 orang, nggak tahu namanya kakaknya siapa. Kita juga punya Upskep gitu-gitu. Ada bimbel CPS gitu buat keperawatan. Jadi langsung buka di di Instagramnya, terus langsung nelpon. Kalau gitu Kak Wilda deh. Iya, aku. Iya. Nah, ini boleh daftar ini enggak? Oh ya boleh, langsung transfer sorenya kan. Langsung ikut ya? Langsung ikut. Karena memang udah buntu, udah tahu mau belajar apa. Karena walaupun fresh graduate, tapi udah lupa semua materi-materinya. Iya. Benar nih Kak Bia, ini salah satu user kita yang rajin juga nih sahabat Upskep. Nah buktinya nilai Kak Bia itu rata jadi top score loh di setiap bimbingan belajarnya itu aku lihat nih. Dan sampai itu mereka juga bikin grup sendiri buat diskusi, belajar bareng. Itu grupnya sangat motivasi sekali sih buat aku juga ya. Dan kami pun juga salut nih sama buat teman-teman semuanya dari yang ikut bimbel di Upskep itu. Rata-rata kita lihat juga orang-orang kreatif juga nih semuanya. Kita doakan semoga yang lainnya juga menemukan jalan yang terbaik nih, juga lulus ASN nih tahun depan berikutnya lagi. Oke, berarti Kak Bia ini tahu informasi kita dari YouTube awalnya nih ya Kak ya, dan akhirnya beralih ke semuanya. Kita dalam YouTube itu gratis juga nih. Apa Kak? Kalau kita di YouTube itu gratis juga ya, ternyata kita bisa mendatangkan, bisa memberikan pencerahan juga ternyata ya Kak ya. Nah nanti aku bilang sama bos ya sering-sering live. Ya benar. Sangat terbantu pokoknya. Oke, kita lanjut lagi nih. Perawatan langsung aja pantengin itu Instagramnya Upskep, pokoknya sangat berguna lah. Ya, silakan nih yang belum subscribe, yang belum follow Instagram Upskep, silakan di like dan di subscribe dulu. Oke, nih menurut Kak Bia soal SKD itu susah nggak sih ya Kak ya? Terkait dengan TU, TWK, TKP itu kira-kira kita familiar nggak sih Kak dengan soal-soalnya atau gimana nih? Kalau saya kemarin di tahun 2019 itu sebenarnya kemarin ya FR atau bocoran soal dari orang-orang itu butir-butir Pancasila, pengalaman Pancasila. Ternyata saya satu pun nggak dapat butir-butir Pancasila. Iya, jadi gini, soalnya itu kita nalar aja jadinya. Jadi dengan banyak membaca soal yang sama persis dengan di buku atau di tryout itu sebenarnya nggak ada. Yang sama persis dengan soal nggak ada. Tapi karena kita banyak membaca, karena kita banyak belajar, jadi nanti kita itu pikiran kita tuh nalar kita tuh mengarahkan ke jawaban yang benar karena kita banyak membaca kayak gitu. Jadi soalnya itu sampai saya tuh nggak ingat apa ya kemarin tuh kayak mirip soal makanya di YouTube itu yang bilang TWK rasa TKP. Karena apa? Karena memang TWK kemarin mirip-mirip TKP. Jadi nalar kita aja mana yang benar kayak gitu. Terus kalau TIU itu jauh lebih mudah dibanding tahun 2018 katanya. Dan kita coba, saya kan beberapa kali di TIU, itu nilainya selalu di bawah passing grade. Jujur aja, ternyata pas alhamdulillah di atas passing grade. Karena memang kita udah wow gitu. Iya, kalau udah terbiasa menghadapi soal-soal sulit ya Kak ya, jadi ketika kita menghadapi soal yang jauh kategorinya lebih gampang, jadi kita lebih enak ngerjainnya gitu ya. Kalau ini Kak Bia masih ingat nggak sih kemarin TWK-nya itu tentang apa nih soalnya nih Kak yang keluar? Mungkin boleh kasih bocoran sedikit buat pemirsa yang pada kepo-kepo ini. Ya masih ingatnya nih Kak? Aduh masih ingatnya apa ya? Yang jelas ada terkait DPU PKI, PPKI ada. Terus nama-nama pahlawan kayak gitu. Habis itu juga ada. Yang paling tanggal-tanggal penting. Kemudian kemarin kan FR sebelumnya di tahun 2018 itu banyak banget undang-undang dasar katanya. Iya. Tapi di 2019 itu hampir enggak ada karena saya udah pernah mengumpulkan FR di tahun 2019
19 ini itu sedikit banget yang dapat UUD, hampir nggak ada. Tapi nggak ada salahnya ya dipelajari sebagai dasar kita. Terus kalau TIU yang banyak aku ingat, kalau TIU itu yang pertama paling banyak tuh figural. Jadi figural itu saya kemarin dapat 10 soal. Terus rata-rata teman-teman yang ngerjakan TIU itu pasti dapat figural, ada yang 8, 9, 10, bahkan saya kemarin 10. Jadi teman-teman belajar ya, figural itu penting banget. Kemudian yang kedua itu deret. Nah, deret nih semua hampir dapat. Deret, kemudian figural, kemudian pecahan-pecahan yang sederhana, itu banyak keluar. Jadi teman-teman itu kalau bisa untuk TIU hafalkan pecahan-pecahan istimewa. Soalnya dia kayak gini, misalnya 3/4 ditambah 3/2 ditambah 2/3, itu kan semuanya pecahan istimewa belakang-belakangnya. Kalau kita nggak tahu pecahan istimewa itu, pasti kita bakal ini dikali ini, ditambah ini, disamakan penyebut. Tapi kalau kita udah hafal istimewa, gampang ini kayak gitu. Jadi kalau untuk TIU kalau bisa hafalkan itu tadi pecahan istimewa. Terus TIU itu juga banyak sinonim antonim tuh banyak di tahun kemarin. Sinonim antonim tapi nggak terlalu banyak. Iya, aku juga nggak tahu banyak sih kemarin itu, Mbak. Ya, yang paling banyak itu analogi. Analogi misalnya kebun misalnya kebun padi misalnya. Jadi analoginya apa yang sama kayak gitu kan. Terus ya, benar-benar. Apa itu ya? Itu ya. Kesimpulan. Oh ya, premis gitu. Premis 1, premis 2, yang kesimpulan itu banyak keluar. Terus apalagi ya kalau TIU? Aku dapat soalnya ini Kak. Kami dapat nggak kemarin tuh, misalkan nih Ani duduk di sebelah Budi duduk di sebelah ini. Itu agak kesel kadang ya ngerjainnya ya. Mungkin ada tipsnya nih Kak. Oke, apa ya tipsnya? Jadi gini. Pokoknya ya, ini tuh banyak banget nih. Dia posisinya duduk tuh kalau nggak salah ada 3 keluar. Yang pertama tuh duduk melingkar. Iya, melingkar. Jadi, aku dapat yang melingkar. Jadi pertama tuh duduk melingkar. Habis itu kata duduk melingkar yang pertama, habis itu nanti ini di depan ini di samping ini, 2 kursi setelah ini tuh si ini, di kursi D siapa? Itu pertanyaannya. Jadi kemudian ada benar-benar. Kemudian ada duduk berhadapan. Jadi nanti soalnya tuh ada satu meja duduk berbaris, ada 8 kursi A sampai D kayak gitu. Ini di depan ini di depan ini, di depannya si ini siapa? Nanti pertanyaan kayak gitu. Terus ada juga yang baris, misalnya ini saat wawancara ada 5 orang, misalnya si ini setelah ini setelah ini sebelum ini, nanti urutan ketiga siapa kayak gitu. Itu banyak itu Kak, bener banyak banget. Emang ya, jujur ya loh, banyak sekali itu sahabat Upscape. Ya, nah caranya, tips dan triknya, kalau di bimbel Upscape dipelajarin seperti itu nggak sih Kak, yang di TKD-nya dulu? Kita mau nanya nih. Di batch 10 itu kan saya Kak kayaknya. Saya ikutnya SKB aja. Oh, SKB aja, TKD enggak ya? Aku lihat di grupnya, kok ada TKD atau aku salah lihat ya? Saya itu, TKD nggak ikut bimbel. Buta. Oh, jadi SKB-nya berarti ya? Iya, karena TKD itu banyak di YouTube. Jadi saya itu belajar yang mandiri ya. Ini kemarinnya belajar mandiri, makanya kata teman-teman yang tinggi-tinggi nilainya, makanya katanya ikut bimbel ini, ikut bimbel ini, katanya gitu-gitu. Mereka tinggi-tinggi, makanya kemarin mungkin kalau ikut bimbel, ya mungkin lebih lah. Iya, benar sekali nih sahabat Upscape. Nah, buat sahabat Upscape yang mau persiapan TKD-nya lebih baik, bisa ikutan paket bimbel TKD kita, karena sekarang kita lagi buka pendaftarannya, dan harga itu masih diskon ya sahabat Upscape. Harga normalnya kita buka 850.000, itu bimbelnya dari Desember sampai awal Maret. Nah, kalau sekarang nih, kalau mau daftar, kita masih kasih diskon 100.000, jadinya bayar 750.000 aja, sudah bisa dapetin paket bimbel TKD lengkap kita. Ini buktinya sudah ada nih, Kak Bia sudah menjadi ASN nih tahun 2020 berkat ikut bimbingan belajar di SKB Upscape juga nih. Jadi silakan ya, karena yang dibahas di TKD kita itu juga lengkap nih sahabat Upscape. Ada TIU, TWK, TKP, tips dan trik, manajemen waktu, itu kita juga semuanya berikan sahabat Upscape semuanya. Latihan-latihan soal tryout pun pembahasannya lengkap kita berikan. Dan tutornya pun juga bisa direpotkan kapan aja ya Kak Bia ya.
Pokoknya kalau kita itu bimbel itu nggak ada ruginya ya. Kalau menurut saya kalau di FSCAP, karena SKB itu jujur, karena saya itu benar-benar antusias mau jadi CPNS, saya hampir ikut semua bimbingan belajar, dan ternyata itu yang paling pas itu FSCAP. Jadi FSCAP itu dia sangat disiplin waktu. Jadi waktu itu nanti kita dikasih jadwal, kayak gitu. Kalau yang lain nggak kasih jadwal. Terus, nggak tahu ya. Kemudian, nggak mau membanding-bandingkan. Jadi, nanti kita itu ada pretestnya dulu, kemudian dikasih materi, ada post-testnya. Jadi kita itu ketahuan nanti gimana perubahannya kita setelah belajar sama belum belajar, kayak gitu. Terus tutornya juga ditanyain itu dia referensinya yang terpercaya, kayak jurnal, kayak buku, kayak gitu. Jadi kita itu kalau dikasih jawaban, oh iya kayak gitu, sudah pas, nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Mantap sekali nih. Nah, ini ada tutor kita juga nih, Kak Bia, yang hadir pada sore hari ini. Ada Mbak Uci Nurul. Halo Mbak Uci, Teteh Bandung. Ada nongol deh. Oke nih sahabat ASCAP. Iya, kalau mau salam dulu sama Mbak Uci juga boleh loh Kak Bia. Akhirnya ini ngobrol sama Kak Yudani. Iya. Sama marketingnya ASCAP nih, karena biasa Kak Bia ngobrolnya itu sama tutornya ASCAP, nih sekarang sama aku nih. Giliran ada promo-promonya itu sama aku. Nah, Sobat ASCAP, sebenarnya di luar sana itu juga banyak bimbel sih Sobat ASCAP ya, tapi pilihlah ASCAP nih, insya Allah kita akan membantu untuk lulusannya menjadi CPNS di tahun 2021. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada nanya nih Kak Bia, oh ya terkait dengan TU tadi, kalau aku sih kemarin gini Kak Bia, jadi karena yang analogi tadi itu, yang duduk-duduk itu, kan kita dikasih burem ya, sahabat ASCAP pada waktu CPNS itu, jadi biasanya aku tulis dulu nih. Misalnya Tuti duduknya di depan Ani, aku tulis dulu sini Tuti, oh berarti di depannya Andi. Jadi aku gambar gitu, aku mapping sendiri gitu. Jadi mungkin bisa jadi tips dan trik juga. Kalau Kak Bia sih kemarin gimana nih Kak cara jawabnya? Kalau saya tips dan trik untuk posisi duduk, itu kita cari pernyataan yang paling pasti dulu. Jadi nanti ada... Pasti dari semua pernyataan yang, misalnya gini kan, dari semua pernyataan itu pasti ada yang pasti satu. Misalnya, Tuti duduk di bangku terakhir. Misalnya itu ada di paragraf terakhir ternyata. Biasanya kita baca, Tuti duduk di depan 2 kursi setelah Susi, Susi duduk 2 kursi setelah Ani. Ani di mana? Jadi kita harus posisi pasti dulu. Yang pertama, misalnya Roni duduk di bangku ketiga. Oh, itu bisa kita catat. Itu kita jadikan patokan. Terus kita cari kata lagi yang memang pasti. Susi duduk di bangku terakhir. Nah, itu sebagai pegangan. Baru kalian bisa ke yang lain-lain. Iya, benar sekali. 2 kursi setelah Roni. Pasti nanti dia hubungannya sama yang pasti-pasti itu. Baru kayak gitu sih kalau dari... Nah, luar biasa sekali nih Kak Bia sahabat ASCAP. Jadi intinya itu carilah clue-nya yang paling pasti dulu nih sahabat ASCAP. Biar bisa kita tahu yang lainnya itu bisa kita tulis juga nih sahabat ASCAP. Karena nanti soalnya itu kan banyak sekali seputar itu. Dan kadang itu kita juga kehabisan waktu. Kadang Kak Bia ya. Karena kan ini cuma dikasih 100 menit untuk satu soal. Tapi kadang di TU-nya itu kita jadi mikir yaitu penasaran gitu jawabannya apa. Dan akhirnya kita kehabisan waktu. Nah mungkin Kak Bia juga bisa bagi tips dan trik untuk manajemen waktunya nih Kak. Menjawab soal CPNS kemarin. Kekurangan waktu apa kelebihan atau pas nih Kak? Kekurangan. Kemarin saya itu kekurangan karena saya kan, jadi saya itu belajar TU itu seperti orang berjalan. Jadi saya itu dari benar-benar nggak bisa apa-apa, merangkak, kemudian berpegangan sampai akhirnya berdiri, sampai akhirnya berlari. Saya itu dari pengurangan perkalian, karena di keperawatan itu sedikit banget kan, kali apa matematika. Iya. Jadi saya itu dari pertama lagi, dari perkalian, pembagian, habis itu apa namanya, perkalian 1000, perkalian 100, itu semuanya dipelajari dari awal, sama menghafalkan pecahan istimewa. Biasanya kan kita itu paling banyak yang nggak bisa memanajemen waktu itu di TIU, karena menghabiskan benar sekali. Makanya intinya adalah semakin sering kita belajar, semakin sering kita latihan, itu nanti kita akan semakin berlari. Jadi waktunya saya rasa nanti bakalan jadi singkat di TIU itu kalau kita udah lihai, udah lancar kayak gitu. Terus kalau TKP tadi itu kalau misalnya waktunya udah benar-benar mepet, bolehlah nembak nggak apa-apa.
Tapi kalau memang kalau bisa dibaca, dibaca. Tapi kan semuanya ada nilainya dan tapi kita juga harus yakin ya untuk nembak soal ini, nembak jawaban ini jangan ini yang paling asal nembak ya. Dan kita juga nggak bisa asal nembak, kita udah pernah latihan sebelumnya untuk nembak-nembak itu. Nah, jadi kayak tryout-nya latihan nembak-nembak juga di TKP. Jadi kalau misalnya udah mepet untuk manajemen waktunya gitu sih kalau menurut saya. Jadi sering-sering bener nih latihan tryout. Jadi kalau kita ikut bimbel, nanti kita kan sering tryout. Itu benar-benar kita akan belajar caranya memanajemen waktu. Tuh. Jadi tryout ada waktunya. Soalnya kalau yang nggak ada waktunya, misalnya pakai GF, misalnya itu nggak pakai waktu, kadang kita terlena. Iya, benar sekali. Akhirnya habis waktunya ya Kak Biah ya. Nah, gitu sahabat Upscape. Jadi yang mau latihan-latihan soal itu sebenarnya bisa ikutan di paket bimbelnya Upscape tadi loh. Jadi kita juga ada tryout-nya itu ada waktunya juga. Jadi misalkan ada 100 soal, itu dijawab seperti CPNS beneran nih sahabat Upscape. Dan tampilan layarnya pun kita juga sesuaikan nih dengan tampilan layar pada saat CPNS. Jadi ada waktunya yang sesuai dengan jumlah soalnya. Jadi semakin rekan-rekan terbiasa untuk menjawab soal dengan waktu yang terbatas, maka nanti pada saat CPNS itu akan lebih ini ya Kak Biah ya. Kayak lebih bisa manajemen waktu dengan baik ya, karena sudah terbiasa mengerjakan soal dengan waktu yang terbatas nih. Benar. Nah ini dia nanya juga tadi, kenapa Kak Biah? Pokoknya kalau kita itu latihan tryout, kita juga gini loh, kalau misalnya kita baru pertama kali nyoba buka soal, kita gugup. Tapi kalau kita udah sering tryout, kita udah biasa ngelihat layar yang begitu. Terus jadi nggak stres lagi ya? Pakai komputer atau laptop. Jadi kita tuh buka itu udah biasa. Jadi pas kita juga nanti langsung pas ujian itu kita udah biasa ngelihat yang kayak gituan. Kalau di HP kan jadi nanti beda kita, ya? Nah kalau kita HP kan tampilannya beda. Jadi nanti nggak terbiasa. Pokoknya kalau bisa karena terbiasa. Gitu. Iya, Rabiah 20 ya, bisa karena terbiasa. Udah ada tagline ya tadi itu ya. Oke, nih Kak Intan tadi nanya nih nama akunnya Kak Intan NR11. Ini bimbelnya nanti online ya Kak di Upscape? Ya, jadi di Upscape itu bimbelnya online. Buruan daftar sekarang juga, karena 2 hari lagi kita akan mulai proses belajarnya nih sahabat Upscape. Jadi kalau mau dapetin harga promonya harus daftar sekarang juga. Kita tunggu sampai jam 12 malam. Nah, caranya tinggal di DM Instagram Upscape atau hubungi nomor marketing Upscape juga bisa. Nomor aku juga ada di Instagramnya Upscape, nama aku Wilda ya, sama Kak Wiwit juga bisa daftar. Silahkan dilihat di Instagram kita. Cara pendaftarnya itu gampang sekali. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tadi ada nanya. Ini ada nanya nih dari Kak Aditya _Manaf nih. Kak, tips belajar tes wawasan kebangsaan TWK gimana ya Kak? Kan materinya banyak banget. Nih, TWK. Gimana nih Kak Bia kalau TWK? Katanya TWK itu emang dulu sulit ya. Tapi nggak tahu juga lah. Menurut Kak Bia seperti apa nih? Sulit. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kunci dari TWK itu adalah banyak membaca. Jadi, saran saya kalau bisa, itu beli buku, nanti beli buku CPNS itu sebagai dasar aja dulu. Nanti kita lihat semuanya, ada bela negara, misalnya ada undang-undang, itu kita lihat semua, terus kita bacain semua. Kalau bisa dihafalkan semua. Nah, setelah kita punya dasar, nah nanti kita sering-sering buka di sosial media, misalnya di YouTube misalnya atau di internet tentang yang terkait TWK ini. Jadi awal belajar itu kalau kita harus punya dasar, jadi kita harus belajar undang-undang, kalau bisa dihafal itu undang-undang. Jadinya, nah nanti kalau buku ini udah habis, kita kuasain lagi, misalnya di YouTube-nya si ini, habiskan tentang TWK semuanya. Nanti kita pindah lagi ke YouTube-nya ini, habiskan semuanya tentang TWK. Jadi kita tuh belajar harus ada targetnya. Jadi 1 minggu misalnya, 1 minggu misalnya habis-habisan tentang TWK, boleh? Jadinya hari ini kita hafalkan undang-undang, besok kita hafalkan bela negara, besok kita hafalkan tentang nasionalisme. Jadi sesuai kisi-kisi dan sesuai FR yang tahun lalu. Kayak gitu kalau menurut saya. Oke, luar biasa nih tips dan trik dari Kak Bia ya sahabat Upscape. Jadi buat kamu yang masih belajar, ayo nggak apa-apa coba dari sekarang diangsur-angsur dulu belajarnya Kak Bia ya. Misalkan nih 1 bulan ini TWK ataupun dicampur sama TU atau gimana sih cara belajar kita itu terus diri kita sendiri yang tahu ya gimana cara belajarnya, gimana apakah sukanya itu belajarnya 1 bulan
Iya, kadang kan ada juga nih Kak orang yang suka belajarnya 1 bulan sebelum ya, yang sistem keyboard itu. Nah, kalau buat kamu yang suka belajarnya slow but sure, nah jadi mulai dari sekarang nih sudah bisa angsur nih. Nah, kalau misalkan nggak mau beli buku, itu sebenarnya ikutan bimbel di Upscape rekan-rekan juga bisa. Kita juga kasih materi PDF ya, Kak Biah ya, ada materi PDF lengkap. Bisa dibaca juga, nanti buku sakunya juga dikasih, ada tryoutnya juga lengkap, latihan soalnya pun juga lengkap. Nih, kalau mau lengkap-lengkap di Upscape aja. Di Upscape. Jadi kan nanti setelah kita belajar ada tryoutnya, ada pembahasannya lebih lengkap lagi, kayak gitu. Oke, nih jadi kalau di YouTube sebenarnya kita juga punya nih Sabar Upscape, ada akun YouTube channelnya Upscape juga nih ya. Tapi buat kamu yang misalkan nggak suka belajar mandiri, sukanya belajarnya sambil nanya sama tutornya itu, nah ikutan aja pakai bimbel di Upscape. Ada media pembelajarannya juga, ada video pembelajarannya juga kita kasih. Jadi di Upscape semuanya lengkap. Lengkap ya Kak ya. Lebih lengkap dari buku sebenarnya. Asal kita mau. Gitu. Benar. Asal kita mau. Jadi gini, nanti kalau dapat tryout di Upscape itu kan dia lengkap pembahasannya detail sekali. Jadi jangan cuma baca soal ini, jawabannya ini, kayak gitu. Jadi kita dalam satu soal kita itu harus dapat banyak ilmu di situ. Jadi misalnya soal 1 menjawab tentang ini, soal 1 misalnya jawabannya B. Kita cari B jawabannya kuncinya. Tapi kita juga harus belajar yang lain-lain. Karena misalnya gini ya, soalnya itu saya berapa harga gula misalnya. Di Upscape itu juga dijelaskan harga-harga yang lain dan itu bisa aja. Ya. Jadi kita harus belajar jadi semua materi di Upscape bisa dipelajari. Kalau saya dulu lengkap nih kayaknya. Sampai tulis dulu. Jadi belajar sambil nulis juga. Nih Upscape lengkap nih Sabar Upscape. Karena opsi jawaban yang salah pun juga kita jelaskan ya Kak ya. Di bimbelnya itu dikasih tahu juga nih salahnya di mana, salahnya kenapa gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Sabar Upscape, karena tadi kita sudah membahas tentang TIU, TWK dan juga TKP nih. Kita akan beralih nih karena kita juga terbatas waktu. Kita akan beralih lagi ke SKB nih Sabar Upscape. Nah, akhirnya di SKB itu karena berawal dari YouTube kita nih, Kak Biah ini juga penasaran nih gimana sih? Karena YouTube itu sebenarnya kan hanya bagian kecil nih Sabar Upscape dari semua program yang ada di Upscape. Jadi YouTube itu hanya sarana kita buat promo dan juga buat sharing-sharing informasi. Nah, kalau di bimbel itu sebenarnya lebih komplit lagi nih Sabar Upscape. Makanya Kak Biah dari YouTube itu beralih ke bimbel SKB-nya Upscape pada akhirnya. Nah, menurut Kak Biah sendiri kalau di SKB Upscape itu sangat membantu nggak sih Kak untuk persiapannya menjadi top skor di SKB di formasinya nih? Menurut saya sangat berpengaruh ya di Upscape. Makanya saya itu ikut dari bulan Februari sampai Februari sampai September, dan harga untuk Upscape itu kan bimbelnya harganya lumayan ya, tapi benar-benar kualitasnya tuh sesuai, jadinya itu sampai kosong kantong itu kering. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya, kosong di awal, yang penting di akhir nanti diisi sama gaji PNS ya Kak ya. Jadi kemarin itu udah gini, kalau sampai ini nggak lulus pokoknya habis-habisan. Nah, pokoknya di bimbel Upscape itu di sana berasa banget ya kekeluargaannya di sana. Jadi kita itu belajar itu ndak sungkan-sungkan kayak gitu. Nah, mau tanya juga ndak sungkan-sungkan. Terus dengan adanya Upscape itu Tadi saya kan bilang kalau bimbel itu membuat ini ya ritme belajar itu. Ritme belajar. Jadi kita tuh dari mau males ternyata tryoutnya udah di deadline besok terakhir. Jadi nah, kemudian tapi itu kita juga harus deadline diri sendiri ya. Jadi misalnya udah dikasih materi, kita harus pelajari habis-habisan kayak gitu. Nah, jadi nanti terlihat peningkatannya. Makanya saya itu ikut Upscape karena kualitasnya yang bagus tadi, dan bahkan ya di Upscape ini bocoran soalnya pun itu dibahas. Makanya iya benar. Makanya jadi ada SKR masuk dikirim sampai dikirim. Makanya rugi banget kalau keluar dari Upscape. Saya itu nggak mau keluar satupun grup Upscape. Jadinya dibikin grup itu khusus FR, pembahasan FR. Jadi pembahasan FR langsung dibahas tuntas sama tutor-tutornya, dan kita tinggal ngapal. Di situ FR yang masuk kan semuanya pertanyaan.
nanti yang dikirim sama tutor semuanya jawaban. Ya udahlah, tinggal ngapal. Enak. Luar biasa emang. Pokoknya nanti bakal banyak manfaatnya. Di sana kita dapat teman, terus kita latihan manajemen waktu di tryout-nya, kemudian kita dapat ilmu yang banyak dari soal dan pembahasan, dan soal-soalnya itu kan memang merujuk ke FR sebelumnya. Jadi hampir mirip banget kayak gitu soal-soalnya di Upscape itu, sama-sama soal sebelumnya, kayak gitu. Benar sekali nih Sahabat Upscape. Jadi Kak Biah itu ya sudah ikut paket bimbel SKB kita itu dari level 1 sampai level paling terakhir itu Kak Biah itu ikut semuanya. Dan kelebihannya lagi nih Sahabat Upscape, selain program bimbingan belajar ada grupnya itu, kita juga menyediakan grup gratis loh Sahabat Upscape. Jadi itu adalah namanya grup pemberkasan. Itu namanya ada grup pembahasan FR. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah tergabung di bimbel Upscape, di bimbel CPNS, itu bisa gratis untuk gabung ke grup FR itu. Nah, biasanya kalau udah ada yang ujian kan FR-nya suka beredar gitu ya, Kak ya. Nah, di Upscape itu nanti dibahas sama tutornya itu lengkap, tuntas. Jadi emang tinggal kayak baca aja lagi ya, Kak Biah ya. Kayak udah dikasih pisang, udah dibukain kulitnya, tinggal dimakan loh pisangnya. Itu tergantung kita aja lagi. Kalau kita mau ngapal, kita mau baca, dapat. Dan FR itu hampir 98% Iya, benar. Benar sekali nih Sahabat Upscape. Jadi kalau udah FR keluar, itu tuh pokoknya bukan mirip lagi, persis sama soalnya. Makanya benar sekali nih. Saya itu benar-benar terbantu sama grup pembahasan FR kemarin di SKB juga. Pokoknya benar sekali nih. Kualitas nomor 1 benar. Buka aja. Jadi nggak apa-apa nih ya, harga nambah sedikit, kualitasnya juga nambah nih Sahabat Upscape. Kayak iklan ini ya. Jadi ada kualitas kayak gitu. Sesuai. Nah, benar sekali nih Sahabat Upscape. Sebenarnya di Upscape itu kita menjaga kualitasnya itu. Jadi nggak apa-apa harga itu sedikit, emang mungkin dikatakan lebih mahal sedikit nih dibandingkan dengan bimbel yang lain. Tapi karena kualitas yang kita jaga itu, akhirnya harga itu naik. Karena kita gaji tutornya pun kita juga memberikan sesuai Sahabat Upscape. Jadi akhirnya dia memberikan pelajarannya itu juga yang sangat berkualitas nih Sahabat Upscape. Jadi sebanding lah ya, harga sebanding dengan apa yang rekan-rekan dapatkan nanti. Nah, Kak Biah ini luar biasa juga nih Sahabat Upscape ya. Jadi meroket langsung nilai SKB-nya. Jadi berapa tadi Kak SKB-nya? Aku lupa. Sebenarnya itu SKB-nya juga nggak tinggi, sama 350, karena sama juga 350, cuma karena soalnya itu lebih susah, jadi 350 itu udah paling tinggi. Itu udah tinggi, jujur itu udah tinggi. Aku aja cuma 300, berapa kemarin ya? 310 aku nggak salah kemarin itu. Iya. Ada juga tadi yang nanya, kenapa Kak Biah? Jadi karena apa itu yang jelas itu udah maksimal semampunya segitu. Saya itu terakhir belajar malam hari H, jadi malam hari H tetap belajar, setelah itu sudah kayak rontok semua. Udah mati-matian ya Kak ya, berjuang udah mati-matian, tapi alhamdulillah nih Kak Biah bisa mencapai posisi top score nih, nomor 1 nih. Nah, ketika di penjumlahan nih Kak Biah untuk penentuan ranking akhir, Kak Biah di posisi berapa nih dari 22 yang diterima? Peringkat 1. Oh, peringkat 1 akhirnya. Karena SKB itu sangat membantu sekali ya Kak ya. Karena kan nilainya itu 60% SKB, 40% SKD ya. Jadi karena Kak Biah itu nomor 1 SKB-nya, nah akhirnya bisa menyelip orang yang nomor 1 di SKD nih Sahabat Upscape. Jadi luar biasa SKB ya. Jadi jangan pernah sekali menyepelekan SKB nih Sahabat Upscape, karena peluang lulusnya itu sangat besar nih. Jadi SKD itu ada, pokoknya SKD itu Kak Wilda yang ranking 2 kalau nggak salah dia malah udah masuk loh. Jadi jangan patah semangat. Kita kalau kami bilang terbalik jukung, jadinya itu sampai perahu itu terbolak-balik kayak gitu. Jadi iya bener-bener. Ada yang ranking 50 naik ke atas, ada yang ranking 56 naik ke atas. Pokoknya sudah terputar-putar Kak Wilda. Jadi karena nilai SKD 60%, SKD itu 40%, SKD itu hampir kayak nggak ada apa-apanya loh. Iya, tapi bener. Penting. Tapi hampir jadi. Karena buat awal itu penting ya Kak ya, buat kita bisa melangkah ke SKB itu penting tuh nilai SKD-nya. Nanti kalau misalnya nilainya tinggi di SKD, jangan berbangga hati. Jangan berbangga hati sampai selesai. Gitu. Karena tikungan sangat tajam di SKB ya, Sahabat Upscape ya. Dan aku pun juga jadi bukti loh Sahabat Upscape. Jadi Kak Biah, aku itu posisi terakhir loh pada saat SKD.
Iya, jadi di tempat aku itu yang diterima 8 orang. Aku nomor 24 kemarin SKD-nya. Nilai SKD aku 358 kemarin itu. Jadi kan aku orangnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mikir panjang lah gitu ya. Tapi intinya jangan patah semangat nih sahabat Upscape. Akhirnya di SKB aku menyalip ke posisi nomor 4 kemarin itu di SKB. Dan akhirnya, padahal dari nomor akhir loh sahabat Upscape. Jadi jangan pernah menyepelekan nilai-nilai kita yang di posisi SKD. Yang penting ketika kita sudah masuk di perankingan, itu peluang lulusnya itu sama, semuanya sama ya sahabat Upscape. Nah buktinya yang nomor 1 di SKD pun akhirnya malah jadi nomor 3 dia pada saat SKB. Jadi yang penting di kalau udah lulus SKD, di SKB itu harus mantep ya Kak Biah ya. Soalnya sebagian kan gini, merasa SKD-nya udah tinggi, aman. Dan yang di bawah ini, saat yang ranking-rankingnya itu lengah, di situ dia menyalip. Jadi jangan sampai jadi harus tetap konsisten, stabil terus, belajar terus. Oke. Nah, luar biasa sahabat Upscape, pembahasan kita malam hari ini hot-hot gitu ya. Ini buat kamu yang mau nanya juga silakan di kolom komentar kita masih punya waktu sama Kak Biah. Nah, ini Kak Biah aku juga mau kasih info juga nih Kak Biah. Jadi aku sama Kak Wiwit itu kita ambil informasi yang sama loh Kak Biah. Sama lulus kita keduanya di informasi yang kita ambil. Dan makanya nih Kak Wiwit, ini komen Kak Biah di post Instagram kita katanya kayak Kak Wilda nikung katanya. Karena nilai SKD Kak Wiwit itu luar biasa. Dia posisi 4 kemarin SKD-nya. Aku di posisi terakhir dan aku ada santai, slow. Tapi pada saat dia diam, aku tikung dia di SKB Kak Biah. Akhirnya nilai SKB aku lebih tinggi daripada nilai Kak Wiwit. Dan akhirnya kami berdua sama-sama lulus. Nah, Upscape. Dia menghanyutkan kan. Dia menghanyutkan. Kita nikungnya di sepertiga malam sih. Iya benar. Nah, buat sahabat Upscape semuanya, jadilah seperti kita yang sudah lulus SN nih caranya. Rekan-rekan semuanya itu silahkan ikutan pakai bimbel di Upscape juga bisa ya. Dan alhamdulillah nih Kak Biah untuk yang tahun 2020 ini, karena kan ini juga merupakan pengalaman kita di Upscape juga nih buka bimbel CPNS. Dan alhamdulillah kita berhasil meluluskan sebanyak 283 orang di formasi yang berbeda di seluruh Indonesia di sahabat Upscape. Dari 500-an yang ikut, kita berhasil meluluskan sebanyak 67%. Nah, jadi harapannya di tahun depan kita bisa 80% nih. Jadi Kak Biah ini salah satu nih ya. Salah satu yang kita jalin silaturahmi ya nih sahabat Upscape. Nah, nanti mau ikutan bimbel? Ya, hampir 70% nih. Beda sekali nih Kak Biah. Luar biasa nih sahabat Upscape. Jadi tetap semangat buat kamu. Jadi yang penting kalau pertama sih yang kita usahakan, kita harus lulus di administrasinya dulu ya Kak Biah ya. Jadi silakan dilihat di instansinya apa syarat yang dibutuhkan. Jadi lengkapi semua syaratnya. Nanti setelah lulus administrasi, pastikan teman-teman nanti lulus di perankingan SKD lagi. Karena walaupun nilainya tinggi, ternyata nggak masuk ranking, itu juga kasihan ya Kak Biah ya. Padahal nama aku, satu nama di bawahku tuh udah garis itu. Nama aku tuh paling terakhir itu udah garis itu. Itu kan rezeki aja kayaknya. Saya di bawah garis. Iya, tapi yang namanya dari rezeki mungkin ya. Tapi kan yang penting usaha juga nih sahabat Upscape. Yang penting kita juga belajar, juga berdoa nih. Nah, jadi pastikan nanti rekan-rekan itu, karena kan rumusnya itu N dikali 3 ya Kak Biah ya. Kalau yang diterima 8 orang, berarti nanti yang diambil ranking SKD-nya itu ada sebanyak 24 orang nanti. Jadi pastikan rekan-rekan itu lulus di perankingan dulu. Nah, gimana caranya biar lulus? Gampang, ikutan aja bimbel di Upscape. Udah, itu. Pasti. Dijamin. Mantap. Dijamin nih kata Kak Biah. Oke, kita lanjut lagi. Insya Allah. Insya Allah nih. Karena kalau pesertanya rajin, tutornya juga rajin ini ya Kak ya, sudah kasih semangat juga nih. Insya Allah bisa lulus nih ya. Sama-sama berusaha keduanya. Tutornya berusaha memberikan, iya tergantung juga sebenarnya Kak Biah ya. Kalau udah ikutan bimbel tapi nggak belajar ya percuma aja ya. Tapi kalau kita itu punya rasa tanggung jawab sih Kak, kalau ikut bimbel itu. Apalagi di Upscape rugi lah pokoknya. Kalau nggak benar-benar. Iya, ingat tuh saingan lo sudah baca 3 buku tamat nih. Lo nggak belajar, itu lo akan rugi. Gitu ya Kak Biah ya. Itu cara menyemangati diri sendiri ya. Aku baca dari grup batch 3, udah itu aja tuh isinya semuanya. Cara menyemangati dirinya. Luar biasa juga nih. Jadi kita emang sebenarnya maunya gitu nih Kak Biah. Jadi kalau di bimbel itu kita berusaha membangun gimana peserta bimbelnya itu punya komunitas sendiri gitu. Yang dimana kalau misalkan tutor lagi libur ngajar, kan ada hari liburnya juga tuh. Nah mereka tuh tetap aktif belajar di grup sahabat Upscape. Jadi kita pengen netnya seperti itu. Jadi kita juga akhirnya menambah fasilitasnya itu, malahan ada grup pembahasan FR tadi ya Kak Biah ya. Padahal sebenarnya itu di luar ini ya sebenarnya, di luar apa ya, di luar fasilitas bimbel sebenarnya. Tapi karena kita juga sayang nih sama sahabat Upscape, semua peserta bimbel di Upscape,
Karena tujuan kita tuh gimana caranya mereka lulus. Jadi mereka tuh jadi alumni Upscape itu ketika sudah lulus. Nah, akhirnya tutor kita juga kita terima kasih nih sama tim tutor Upscape yang nggak tidur semalaman demi mencari jawaban FR yang beredar. Dan jawabannya itu udah valid banget, udah pasti banget. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan lagi. Pokoknya, aduh, dibaca aja ya. Dibaca, dibanjakan banget sekali. Dimanja-manja. Nih kita lanjut lagi. Ini ada kata Kak Nadia Stefani 12. Kak Bia orangnya emang benar-benar tekun katanya gitu. Wow. Keren banget. Itu apa namanya? Teman kerja aku. Kemarin sempat kerja sama-sama. Oh, Kak Bia sambil kerja juga kemarin berarti ya? Sempat kerja juga. Oh, jadi bekerja sambil belajar juga Kak Bia ya? Nah, akhirnya manajemen waktunya lebih baik lagi nih. Oke, kita lihat lagi nih pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Najmi Misbah juga nih yang menyapa kita. Wow, kakak, katanya pakai mod love. Wow. Ini tim kreatif Upscape nih Kak Bia yang biasa bikin-bikin pamflet. Nah, ini Kak Najmi ini orangnya. Kak Najmi yang ngechat pertama jam... Oh iya, yang ini ya, minta foto ya? Iya, minta foto. Terus minta foto sekali ya katanya. Padahal nggak punya foto terbaru ya udah foto dulu lah paginya. Akhirnya aku lihat dipasang di profilnya nggak sih, di profil WA aja ya? Ternyata keren fotonya. Katanya akhirnya bisa ganti foto. Akhirnya minta foto baru ya Kak. Perasaan jadi ngeliat galeri ya ampun udah pernah foto ini ya. Karena sibuk belajar ya, akhirnya lupa berfoto. Akhirnya foto lagi ya Kak ya? Enggak. Dan juga gayanya itu menyesuaikan. Kenapa? Iya itu gayanya diminta sama Kak Najmi. Dikirimnya. Jadi gayanya itu kalau ndak mirip Kak Wilda, Mbak Uci ya. Oke. Karena foto gini itu biar kece aja gitu Kak di pamflet kita. Itu kita niru gayanya emak kita itu. Niru gayanya Mbak Uci semua itu. Itu gaya dari Mbak Uci. Walaupun sudah tua, tapi tetap muda. Mbak Uci. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kalau menurut Kak Bia nih, materi di SKB itu kan katanya, nih Kak, kata orang itu kan hampir seperti UKOM nih ya. Tapi menurut Kak Bia nih gimana sih Kak di SKB kemarin? Karena Kak Bia kan formasinya perawat nih. Jadi buat kamu dari jurusan keperawatan nih bisa dengar nih. Dari Kak Bia, bocoran soal SKB ini. Oh iya. Sebenarnya kita itu juga menyangkanya seperti UKOM awalnya kayak gitu. Ternyata lebih simpel, soalnya tuh lebih simpel. Cuma karena jadi awal-awal kita SKB itu pada kaget semua karena itu berharapnya semua mirip UKOM sama persis kayak gitu. Ternyata soalnya itu lebih simpel. Jadi kita tuh lebih panik kemarin tuh kayak gitu. Jadi kalau bimbel UKOM komplit lebih kompleks. Jadi kalau ketemu soal SKB pasti sebenarnya lebih mudah. Asal jangan berharap soalnya itu sama persis, cuma itu bisa dinalar kita aja karena kita udah biasa. Dia materinya sekitar keperawatan juga. Sekitar kayak ujian kompetensi juga sama. Cuma lebih simpel kayak gitu sih. Mirip. Nah, jadi kalau kemarin Kak Bia dapatnya porsi soalnya berapa nih Kak? Apakah 30% pengetahuan umum tentang dunia keperawatan, 70%-nya mirip seperti UKOM, atau gimana kemarin nih Kak Bia? Yang mirip UKOM 70, terus yang umumnya 30, dan itu sama persis kayak FR. Jadi nih sahabat Upscape, kelebihan di Upscape itu nanti FR-nya itu kita bahas loh sahabat Upscape. FR yang beredar itu kita bahas. Jadi rekan-rekan tinggal baca lagi, tinggal ulang-ulang lagi materinya di bimbel. Nah itu insya Allah sudah sangat membantu nih sahabat Upscape. Nah untuk SKB itu kan ada 2 juga nih buat jurusan keperawatan nih sahabat Upscape. Ada tentang pengetahuan umumnya juga. Nah itu kemarin Kak Bia dapat soalnya tentang kayak apa nih Kak yang pengetahuan umumnya itu Kak? Yang SKB ya? Iya SKB. Itu nawacita, terus iya benar, nawacita, visi misi keluar kalau aku nggak salah itu kemarin, visi misi Kemenkes keluar, ada visi misi yang keluar, yang dahulu sama yang baru. Kalau kita kemarin itu yang keluarnya yang 2019 ya, yang 2020 itu belum, jadi lebih simpel yang tahun kemarin tuh. Terus apalagi benar.
Oh, jadi blanknya apa ya semua ya? Visi misi, wanita, terus apalagi ya Kak Wilda? Aku lupa. Oh, ini tentang Hari Kesehatan juga ada keluar beberapa. Ya, Hari Kesehatan Dunia, terus kayak Germas, kemudian Iya, Germas juga. Germas keluar, terus materi Apa itu namanya? Cerdik ya? Cerdik Germas, gitu-gitu deh. Germas itu semuanya tuh dibahas habis sama Abskep kayak gitu. Kemarin itu, tanggal-tanggal penting itu ada juga sih kemarin tuh. Hari cuci tangan sih yang dapat kemarin. Ya, Hari Cuci Tangan Sedunia juga keluar kemarin itu. Nah, Sobat Abskep itu kan hanya ini ya, sedikit kita bahas gitu ya, apa namanya tuh bentuk-bentuk soalnya. Nah, nanti ketemu lagi nih dengan tim Abskep, mana tahu nanti juga ada Kak Biah nih di grup bimbelnya. Nanti kan akan kita bahas lagi lebih detail terkait dengan FR yang sudah dijelaskan sama Kak Biah tadi. Kita sengaja di live ini bikin penasaran aja sih Sobat Abskep, karena selengkapnya silahkan rekan-rekan bisa dapatkan di bimbelnya Abskep nantinya tentunya. Oke, nah kalau 70% itu kan mirip Ukom ya Kak Biah ya. Jadi rekan-rekan mungkin sudah tahu nih gambaran soalnya seperti apa, karena itu hampir mirip kayak soal Ukom juga nih. Nah di Abskep sebenarnya kita juga sudah lengkap nanti kasihnya. Ada yang nanya juga tadi di kolom komentar harganya berapa Kak Wilda. Nah kalau kemarin itu harga pakai bimbel CPNS kita yang SKB-nya juga bervariasi di Sahabat Abskep. Ada yang 500.000, ada yang 300.000, nah macam-macam ya. Nanti tunggu, jadi yang penting rekan-rekan sekarang sih ikutnya bimbingan SKD dulu, baru setelah itu nanti kalau udah lulus perankingan nanti bisa ikut bimbel SKB kita. Jadi biar fokus satu-satu dulu gitu. Jadi percuma nanti kan kalau udah ikut bimbel dua-dua tapi ternyata nggak lulus perankingan kan percuma juga. Nah buat teman-teman semuanya kita juga mau kasih tahu nih, karena bimbel CPNS di Abskep itu juga garansi 1 kali nih Sahabat Abskep. Luar biasa Abskep ya. Bimbel yang bisa memberikan garansi ini cuma di Abskep nih Sahabat Abskep. Jadi artinya ketika rekan-rekan ikut bimbel sekarang untuk persiapan CPNS 2021, tapi misalkan nggak lulus nih ya, nanti bisa ikut lagi bimbel selanjutnya untuk CPNS berikutnya di tahun 2022 itu gratis, nggak perlu bayar lagi. Wow nggak tuh? Saya kenapa Abi ya? Kalau mantap nih ya. Mantep banget loh, pakai garansi. Ada garansinya, jadi nggak rugi ya Kak Biah ya. Udah ilmunya dapat, garansinya juga dapat. Nah lulusnya nih kita doakan nih bisa menyusul langkahnya Kak Biah nih ya. Sudah bisa menjadi ASN nih. Nah tinggal nunggu pemanggilan aja lagi Kak Biah ya. Nah kira-kira nih Kak Biah, menurut Kak Biah secara garis besar nih, mirip nggak sih Kak materi yang ada di bimbel SKB ini dengan yang keluar pada saat yang sebenarnya nih Kak di tes SKB nih? Gampang-gampang sulit atau lebih sulit di Abskep atau seperti apa nih? Maksudnya sama gambar apa soal asli dengan yang di bimbel Abskep gitu kah? Iya benar. Jadi gini, sebenarnya kalau soal yang sama persis itu nggak ada, tapi mirip itu iya. Karena itu rujukannya itu kan FR sebelumnya. Dan kalau di bimbel Abskep itu dia dibahas lebih komplit, lebih luas. Jadi lebih luas lagi. Jadi walaupun soal yang kita dapat itu tidak sama persis, tapi kita itu bisa menalar dengan penjelasan yang detail tadi. Jadi kalau kita itu belajar benar-benar di bimbel Abskep, kita bakalan bisa menalar soal yang mirip tadi. Karena soal itu mirip tapi tidak sama persis. Benar sekali nih. Kalau kita nyari sebenarnya soal yang sama persis itu mungkin agak sedikit susah juga nih Sahabat Abskep ya. Karena kan pemerintah itu sangat menjaga kerahasiaan soalnya nih. Jadi kita di Abskep itu tugas kita itu adalah memprediksi nih jenis soal yang keluar itu seperti apa. Nah nanti di pembahasannya itu rekan-rekan akan paham dan akhirnya soalnya itu jadi bisa nih rekan-rekan jawab. Nah bisa dikatakan mirip ya Kak Biah ya. Kalau bisa dipersenkan nih kira-kira berapa persen nih Kak Biah? Kalau menurut saya sekitar 95%. Wow, ini luar biasa sekali nih. Ya, karena ini, walaupun soalnya, gimana ya, 95% ini karena apa? Itu sebenarnya kadang-kadang tersirat itu dibahas di Abskep itu. Sebenarnya. Iya, benar. Nah, kadang-kadang itu tersirat. Kita bilang, itu nggak pernah dibahas sebelumnya. Sebenarnya tuh pernah dulu tersenggol-senggol. Cuma kita yang nggak mau coba cari tahu sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang di materi dari Abskep itu sudah mewakili semua, kayak hari-hari kesehatan dunia itu juga ada, kemudian
Germas, Gentas, kemudian yang kayak visi Iya, misi nawacita, visi misi. sudah dibahas lengkap. Cuma nanti soal dari soal dari BKN itu menyimpang sedikit, kita itu merasa sudah nggak ada nih dibahas, ini sebenarnya ada kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tidak semua. Jadi selain kita diberi materi, kita juga harus pintar-pintar cari informasi sendiri. Itu tuh cuma kita itu yang kita dapat di sana itu cuma membantu kita aja biar lebih mudah belajar kayak gitu. Wow sekali nih Kak Rabiah ini Sahabat Upscape nih ya. Jadi tirulah seperti Kak Rabiah nih ya Sahabat Upscape. Ketika sudah diberikan materi oleh tim Upscape, ini nggak langsung terima aja gitu ya, tapi diperluas lagi wawasannya, dibaca lagi yang lainnya, sehingga pemahamannya pun lebih mantap lagi nih Sahabat Upscape. Nah aku juga ingat tadi nih Kak Bia tentang SKB itu ada soal tentang ini, kebanyakan juga keluar RPJMN itu nggak sih ya? Benar, RPJMN itu semuanya sudah dibahas di Upscape. Pokoknya nanti kalau teman-teman itu gabung di Bimbel Upscape dapat semua juga. Dapat semua itu materinya. Nah, sampai udah mau habis suara Kak Bia ya, silahkan minum dulu. Dapurnya di belakang. Jadi gini, materi yang diberikan di Upscape itu kan sudah jenisnya rangkuman. Jadi semua itu ada. Misalnya Germas itu dia cuma misalnya 3 paragraf. Gentas 3 paragraf. Karena apa? Kalau misalnya 100-an halaman juga kita malas baca. Jadi, bener sekali. Jadi nanti rangkuman dari itu kita kembangkan sendiri. Misalnya Germas. Germas di sini dibahas cuma 3 paragraf. Kita cari sendiri modul tentang Germas. Oh ternyata ini ada aktivitas fisik, ada makan buah-buahan gitu. Nah kita kembangkan sendiri. Nah, dengan adanya materi yang diberikan Upscape itu kan sudah mewakili FR sebelumnya. Nah, itu sebagai dasar kita belajar untuk kita cari informasi lagi. Jadi kalau di sini dibahas Gentas, kita cari modul Gentas, kita baca lagi kayak gitu. Jadi jangan langsung jadi nanti semakin luas lah ilmunya gitu. Bener sekali nih, luar biasa sekali nih Sahabat Upscape, dan ini sangat berfaedah nih Sahabat Upscape ya, tip dan trik ala Kak Bia untuk menaklukkan soal-soal CPNS. Jadi rajin-rajin membaca nih Sahabat Upscape, walaupun di Upscape nanti kita sudah berikan modul yang isinya itu sudah rangkuman, jadi rekan-rekan jangan hanya terfokus di situ, karena kan ini kita memberikannya hanya rangkuman ya, seperti yang dijelaskan sama Kak Bia tadi. Karena kalau kita berikan satu buku, nanti Sahabat Upscape akan malas membacanya ya. Jadi silakan dikembangkan sendiri nih yang sudah kita berikan poin-poin pentingnya itu tadi. Nah, insya Allah itu soal-soalnya itu nggak jauh keluar dari poin-poin yang telah kita berikan di Bimbel Upscape. Oke, nih Kak Bia boleh tarik nafas dulu. Aku akan coba promo dulu nih ya. Oke, selamat promo Kak Yuda. Iya, terima kasih. Nah, Sahabat Upscape semuanya yang sudah menyimak dari tadi live kita ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya di Upscape itu ada nanya juga nih di kolom komentar kita dari Kak Intan. FR itu apa sih Kak? Nah, FR itu merupakan field report. Jadi seperti soal-soal kisi-kisi lah ibaratnya, kisi-kisi yang sudah keluar di CPNS sebelumnya. Jadi kita di Upscape itu bikin soalnya itu berdasarkan kisi-kisi dan juga permenpan nih Sahabat Upscape terkait dengan SKD dan juga SKB seperti itu. Nah, di Upscape itu kita juga menyediakan bimbel SKD, kemampuan dasar dan juga SKB. Nah, untuk bimbel SKD Upscape itu, kemampuan dasar itu bisa diikuti oleh semua jurusan, mau dari jurusan kesehatan, hukum, dari ekonomi, dari anak SMA pun juga bisa diikutan paket bimbel kita. Karena itu soalnya semua jurusan itu adalah sama. Jadi silakan ikut, karena kuotanya tinggal 12 orang lagi, jadi silakan daftar hari ini. Kita kasih harga promo 750 aja. Cara daftarnya tinggal hubungi nomor marketing kita, ada di Instagramnya Upscape juga ada, atau DM langsung ke Instagram Upscape itu juga bisa. Nah, nanti setelah rekan-rekan lulus di penrankingan SKD, kalau mau ikutan bimbel SKB, di Upscape juga sudah bisa nih Sahabat Upscape. Kita sudah menyediakan bimbingan SKB jurusan keperawatan dan juga jurusan kebidanan. Jadi sudah bisa juga nih tahun depan gabung sama kita. Nah, ada juga yang nanya, Kak, selain bimbel apakah ada bukunya, Kak? Jadi karena kita sifatnya itu bimbel online ya Sahabat Upscape, bisa diikuti di mana aja, kapan aja, di seluruh penjuru Nusantara pun, yang penting ada paket internetnya, itu juga bisa mengikuti program bimbel di Upscape. Karena kita bimbelnya online. Nah, kalau untuk CPNS, kita di Upscape sih belum merilis bukunya, karena sekarang masih tahap penyusunan. Jadi semoga tahun depan kita sudah bisa launching bukunya. Kalau sekarang di Upscape kita yang ada itu adalah buku kumpulan soal UKOM nih, Sahabat Upscape. Untuk CPNS, doakan saja secepatnya selesai ya, Sahabat Upscape ya. Doakan aja. Kak Bia, betul doa dong?
Apa Kak? Bantu doa dong biar buku CPNS kita juga cepat rilis. Langsung amin. Di sana jam berapa Kak Yusa? Kenapa Kak Bia? Di sana jam berapa? Oh, di sini jam 17.30, 35. Di sana jam berapa Kak Bia? Di sini sudah jam 18.30, tapi udah mau maghrib ya? Maghrib Oke. Oh gitu. Oh iya, karena aku lupa ya Kak Bia ini ternyata beda 1 jam nih sama kita. Kita di wilayah Indonesia bagian barat. Kak Bia ini tengah nih ya. Nggak apa-apa. Oh iya, di sebentar lagi kita juga akan closing di Sabarnya 10 menit lagi kita akan closing ya, karena jam kita sebenarnya juga sudah habis nih. Tapi karena kayak enakan ngobrol sama Kak Bia, akhirnya aku lupa waktu loh Kak Bia. Karena kayak asikan ngobrol, ternyata udah lewat 1 jam, harusnya aku cuma 1 jam. Mohon maaf aku korupsi waktu nih. Nah, jadi buat sahabat Afskia kita kembali lagi ke topik nih. Apa tadi ya pertanyaan? Oh ya, ada yang nanya juga nih pengumuman UKOM kapan? Nah, kabarnya sih besok itu ya pengumuman UKOM. Tapi silahkan dilihat aja di grupnya, standby di grup bimbingan semua yang ada di Afskia itu nanti kalau sudah ada info kapan kelulusan UKOM kita akan share di sana. Nah, kalau ada pertanyaan lagi sama Kak Bia, kakak cantik kita pada sore hari ini, silahkan ketik aja di kolom komentar kita, nanti aku akan bacain pertanyaan penutupnya. Nah, kalau nggak ada yang belum ada yang nanya, nih aku juga minta sama Kak Bia, sepatah dua patah kata dong Kak buat penyemangat user kita yang nonton pada hari ini. Ada 1.000 lebih orang yang nonton pada live hari ini. Boleh dikasih kata-kata motivasi dan semangatnya juga nih Kak Bia. Sebelum kita tutup ya. Sini. Jadi kayak gini. Kalian itu harus niatkan dulu di dalam diri kalian itu tujuan untuk CPNS itu apa. Jadi jangan tujuan yang kayak pengen gaya atau pengen sombong atau apa. Jadi kita itu harus punya niat yang tulus, membantu orang tua, meringankan beban orang tua, atau supaya kita itu nanti uangnya bisa ditabung untuk hal yang berguna kayak gitu. Kemudian rajin-rajin belajar, intinya kayak gitu, karena sekarang tuh kan nggak ada sama sekali namanya orang dalam. Jadinya itu murni kemampuan kita sendiri. Jadi harus rajin-rajin belajar dan jangan pernah minder. Saya itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang bodoh banget juga enggak. Jadi mungkin yang standar aja, tapi karena usaha yang keras, Allah itu nggak akan menutup mata sama perjuangan hambanya. Jadi nanti kalau kalian tuh merasa sudah maksimal, sudah habis-habisan, insya Allah dikasih sesuai dengan yang kalian lakukan itu, kayak gitu. Jadi rajin belajar, banyak berdoa, minta restu orang tua, karena restu orang tua itu ya yang nanti akan membawa kita itu belajarnya mungkin lebih nyaman, kita lebih mudah masuk ilmu yang kita pelajari, kemudian ujian mungkin dapat soal yang mudah, itu semuanya doa orang tua, kayak gitu. Jadinya kalau misalnya ada pasangan, dengan pasangan minta restu juga, kemudian minta restu suami ya atau istri, kemudian sama orang tua terutama, karena doa orang tua itu kan makbul banget. Jadi kemarin karena bapak itu sudah tidak ada kan Kak Wilda, kemarin saya itu sebelum dulu, terus silaturahmi ke rumah Uwa, kayak gitu, minta restu sama semua orang. Jadi minta maaf, minta restu, kemudian belajar yang semangat dan jangan putus belajar, kayak gitu. Usaha terus, ikhtiar, berdoa, niat yang baik, insya Allah dapat. Optimis. Amin. Terima kasih sekali nih Kak Bia, luar biasa sekali nih Kak Bia, kata-kata motivasinya sampai Kak Bia itu kayak terenyuh banget gitu ya, karena ini merupakan pengalaman Kak Bia sendiri ketika menghadapi CPNS 2019 kemarin ya, Sahabat Afskia. Ini sangat patut kita contoh sekali, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari live sharing kita pada hari ini. Jadi aturlah ritme belajar rekan-rekan semuanya sehingga rekan-rekan bisa mencapai tujuan akhir rekan-rekan itu ingin jadi PNS, jadi silakan belajarnya itu diangsur dari mulai sekarang nih Sahabat Afskia. Terima kasih banyak Kak Bia atas waktunya pada sore hari ini. Nggak terasa kita sudah lebih dari 1 jam live bareng, ngobrol-ngobrol cantik, nggak pakai makanan ya. Nggak apa-apa. Nanti kita mau roadshow ke Kalimantan ya. Kita traktir nanti ya kalau udah roadshow ke Kalimantan ya. Iya, karena udah pandemi ini jadi nggak bisa kemana-mana nih Kak Bia. Jadi kita doakan Kak Bia semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan juga pemberkasannya,
sampai menerima SK, sampai dinas nanti, sampai naik golongan, semoga dilancarkan semuanya. Kita juga doakan nih Sobat Upscape yang nonton pada hari ini, semoga rezekinya juga lancar, juga bisa menjadi SN tahun depan. Kita doakan semoga yang terbaik juga buat Sobat Upscape. Terima kasih banyak sekali lagi sama Kak Bia yang sudah berbagi, yang sudah sharing sama kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali Kak Bia, aku sangat terkesan juga nih di live sharing pada kali ini, karena banyak sekali yang kita bahas, yang kita kupas tuntas nih ya. Semoga bermanfaat juga buat rekan-rekan semuanya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari kami ya. Mohon maaf lahir batin ya Sobat Upscape kalau kami ada salah selama live berlangsung ini. Mohon maaf juga Kak Bia kalau selama live ada kekurangan. Aku mewakili tim Upscape, mohon maaf juga. Aku doakan semoga kalian semuanya bahagia, semoga senang selalu, tercapai apapun yang diinginkan ya Sobat Upscape ya. Dan tetap setia juga bersama Upscape. Tonton selalu video-video yang ada di live YouTube kita, di channel YouTube kita semuanya. Ikutin juga pakai bimbingan belajar kita. Buat rekan-rekan yang telat tadi nontonnya, kita akan simpan live video ini, nanti bisa ditonton lagi. Oke, Kak Bia boleh salam-salam dulu sama sahabat Upscape yang nonton pada hari ini. Halo sahabat Upscape, pokoknya semangat belajar, jangan lupa ikut bimbingan belajar di Upscape. Benar-benar berkualitas, insya Allah nggak akan menyesal bergabung di sini. Nanti kalau sudah merasakan gabung di Upscape, kalau ternyata belum mulai, masih pembukaannya, nanti dibuka lagi kelasnya, pasti bakalan ikut karena ketagihan, insya Allah. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada yang kesannya sombong atau kesannya kurang baik, pokoknya mohon maaf semuanya. Oke, thank you Kak Bia. Banyak juga nih Kak di kolom komentar kita yang bilang makasih. Salam juga nih buat rekan-rekan sahabat Upscape yang udah pernah ikut bimbel CPNS sama kita sebelumnya. Terutama nih buat kelas batch 3. Ada perwakilannya juga tadi ya, Bang Muhammad Fisyada sama Mas Fandi ini juga hadir nih, masih standby Mas Fandi, dengerin dari awal sampai akhir. Mas Fandi, tunggu undangan kita nanti ya, ya selanjutnya nanti ya. Mantap sekali nih. Terima kasih, banyak terima kasih juga nih sama Kak Bia. Aku juga terima kasih lagi. Dan juga terima kasih buat sahabat Upscape yang sudah nonton live sharing kita pada hari ini. Tunggu live sharing kita yang selanjutnya, karena nggak akan kalah lebih seru nih daripada live kita yang pada hari ini. Sampai juga berjumpa lagi di lain waktu. Aku Wilda Dahlia pamit. Saya Rabia. Pamit juga. Dan seluruh tim Upscape yang bertugas pada sore hari ini, mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Bia. Terima kasih.